Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Wisnudian Karisma, nomor mahasiswa 212118304441. Saya akan menganalisis fundamental tentang saham ASI, yaitu dari PT Astra International Tbk. Nah, yang pertama yaitu kita membahas tentang subsektor dari sektor otomotif. Di sini ada kode saham dari PT Astra International Tbk, kemudian IMAS yaitu dari PT Indomobil Sukses International Tbk, kemudian Auto yaitu kode saham dari PT Autoparts Tbk. Nah, PT Autoparts Tbk ini yaitu sebagian anak dari perusahaan PT Astra International Tbk. Nah, ini ada data rasio, yaitu yang pertama ada pendapatan dari ASI ini 4,6%, kemudian yang IMAS 2,5%, dan yang paling besar yaitu 9,5% dari saham Auto. Kemudian net profitnya ASI memiliki 1,2%, IMAS 1,6%, dan Auto minus 8,6%. Dari NPM-nya ASI sebesar 8%, IMAS 5%, kemudian yang kode saham Auto ini 3%. Lalu ROE dari ASI ini 14%. Kemudian IMAS 11%, kemudian dari Auto 5%. Kemudian kita membahas pernya. Per ini dari ASI sendiri 13,8, dan IMAS paling kecil nih di antara 3 kode saham ini, yaitu 4,8, kemudian Auto 11,2. PBFR-nya ASI paling besar yaitu 1,9, dan kemudian yang IMAS dan Auto ini sama-sama mempunyai 0,5. Kemudian ini profil PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiker ASI. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 280,3 triliun rupiah. Sesuai anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa, dan konsultasi. Hingga tahun 2019, Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha, yaitu terdiri dari yang pertama otomotif, yang kedua ada jasa keuangan, yang ketiga ini ada alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Kemudian yang keempat ada agribisnis, yang kelima infrastruktur dan logistik, yang keenam teknologi informasi, dan yang ketujuh itu ada properti. Dengan bisnis yang beragam, Astra telah menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa melalui produk dan layanan yang dihasilkan. Dalam keseharian hidup, masyarakat Indonesia menggunakan sepeda motor dan mobil, jalan tol,
perinter, hingga layanan pembiayaan, perbankan, dan asuransi milik Astra. Pelaku bisnis bermitra dengan Astra memanfaatkan berbagai kendaraan komersial, alat berat, layanan logistik, sistem teknologi informasi, dan jasa pertambangan dari Astra. Kemudian berbagai produk yang dihasilkan, antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan kendaraan bermotor, senantiasa diekspor sehingga Astra dapat berkontribusi dalam menyumbangkan devisa bagi negara. Saat ini, kegiatan operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui 235 anak perusahaan, ventura bersama dan entitas asosiasi dengan didukung oleh 194.359 karyawan. Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas, dengan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik. Nah, kemudian ini mengapa memilih saham ASII? Yaitu yang pertama, kinerja saham PT Astra International Tbk terkontraksi hingga 175 poin atau setara 2,01% menuju level Rp8.525 per saham. Adapun sepanjang tahun berjalan 2018, harga saham tumbuh 2,71%. Nah, kemudian yang kedua, pada tahun 2017, 2018, dan 2019, Mirai memproyeksikan pendapatan ASII masing-masing senilai Rp196,3 triliun. Pada tahun 2018, Rp206,35 triliun. Kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp210,32 triliun. Sementara itu, target laba ASII pada tahun 2017, 2018, dan 2019 yang tahun 2017 ini senilai Rp19,07 triliun. Kemudian yang pada tahun 2018 target laba pada tahun 2018 ini senilai Rp20,03 triliun. Kemudian pada tahun 2019 target laba ASII ini senilai Rp20,34 triliun. Kemudian yang ketiga, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau yang sering disebut GAIKINDO, angka penjualan selama 2 bulan pertama tahun ini, yaitu tahun Januari sampai Februari tahun 2020, sedikit mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menariknya, dengan kondisi penjualan mobil yang turun secara nasional, Grup Astra masih menguasai 54 pangsa pasar mobil secara nasional, lebih tepatnya pada bulan Februari tahun 2020. Menariknya lagi, untuk pasar mobil LCGC, perusahaan Astra International menguasai 72% pangsa pasar. Kemudian yang keempat, ada ASII memperkuat bisnis propertinya dengan mengucurkan dana sebesar Rp291 miliar. Meski segmen bisnis properti ASI tidak besar dalam berkontribusi memberikan pendapat secara total atau hanya 2,38% dari total pendapatan ASII sebesar Rp59,60 triliun. Namun yang perlu dinilai menarik adalah upaya ASII untuk semakin eksis di saat yang tepat bagi bisnis properti untuk naik mengingat sejak beberapa waktu lalu suku bunga 7-day rate BI telah turun hingga di kisaran 4,5%. Jadi, keputusan dari manajemen ASII tersebut itulah yang bisa dinilai positif. Nah, di sini ada sedikit sejarah PT Astra International Tbk dari tahun ke tahun 1957 sampai tahun 2000 yang saya ambil. Nah, tadi kan ada PT Astra Auto Parts Tbk.
Nah, itu dibentuk atau didirikan atau lahirnya itu pada tahun 1991, yaitu Astra International mendirikan PT Federal Adivirasi yang mengelola bidang usaha komponen. Inilah awal cikal bakal lahirnya PT Astra Autoparts Tbk, atau kode sahamnya tadi ya auto tadi. Kemudian ya begini sejarah yang saya ambil cuma sampai tahun 2000. Di tahun ke 2000 ini konsorsium Cycle dan Carriage Limited melalui proses tender membeli 38,4% saham perseroan dari Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Astra International bersama BMW AG Jerman merestrukturisasi bisnis BMW di Indonesia. Dengan restrukturisasi ini, maka Astra International menjadi agen tunggal BMW melalui PT Caca Sakti Motor yang 100% sahamnya dimiliki Astra International serta berperan sebagai salah satu dealer BMW di Indonesia. Nah, di sini ada Dewan Komisaris, Komite Eksekutif, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Direksi. Pemegang saham. Nah, pemegang saham di sini yang pemegang saham terbesar yaitu dari Jardine Shell dan Carriage Ltd, yaitu yang pemegang saham lebih, yaitu sebesar 50,11%. Jumlah saham yang dipegangnya yaitu dari 20 miliar 280 sekian. Dan dia memiliki modal awal, modal yang disetor itu 1 triliun lebih. Kemudian ini public is below, yang kedua pemegang saham Astra International. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini saya mendapatkan dari PT Astra ini mendapatkan penghargaan. Nah, di tahun 2017 kemarin, penghargaan yang dimiliki itu yaitu Most Organized Investor Relation, salah satunya Top Corporate Reputation, The Best Green CEO, Social Business Innovation Award, Most Powerful Company, Top 3 Most Powerful Automaker Brand in Indonesia, Most Admired Company, Most Admired Companies Netizen Choice. Nah, di sini CSR dari Astra Group yang saya ambil, yaitu anaknya perusahaan Astra International, salah satunya juga Astra Agro Lestari. Ini program kesehatan revitalisasi posyandu. Ini dikutip pada tanggal 11 November tahun 2020 kemarin. Ya, berapa hari? 4 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu. Kemudian ini berita seputar PT Astra International. IHSG diramal melemah akibat aksi ambil untung. Nah, IHSG diperkirakan bergerak melemah karena mengantisipasi terjadinya aksi ambil untung. Meski demikian, diharapkan katalis positif terus berdatangan guna mendongkrak IHSG kokoh di zona positif. Nah, indeks AIDO melemah 0,55% dan IHSG Rabu ditutup menguat 0,85% menjadi 5,509 dengan pendorong saham yaitu salah satunya juga PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, kemudian PT Astra International itu sendiri. Nah, kemudian income statement. Kalau kita lihat dari diagram ini,
5 tahun terakhir PT Astra International ini mengalami keuntungan meningkat. Nah, ini kan dilihat dari diagram ini meningkat. Revenue-nya meningkat atau keuntungan. Kemudian dari balance sheet ini asetnya juga meningkat. Dari PT Astra International ini. Kesimpulannya, perusahaan ini telah memiliki 229 anak perusahaan. 229 perusahaan ini yang termasuk tadi yaitu PT Agro Internasional, terus Auto tadi ya, Astra Auto Parts tadi, dan masih banyak lagi. Ventura bersama dan entitas asosiasi dengan didukung oleh 224.488 karyawan. Tentunya ini merupakan jumlah yang sangat besar. Berbicara mengenai pertumbuhan laba, PT Astra International meskipun sempat terjadi penurunan laba, namun dalam 10 tahun terakhir Astra International berhasil memiliki rata-rata pertumbuhan laba yang laba bersih yang positif. Saya ada sedikit pantun. Anak hebat dan pemberani makan donat di piring bersih. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.